Perkenalkan, nama saya Putri Reski Ramadhani, NIM 19061110152, kelas A2 Ekonomi Pembangunan. Jadi hari ini saya akan menjelaskan cara melakukan analisis jalur dengan menggunakan EViews. Jadi saya memakai data panel di mana terdapat 34 provinsi di Indonesia. Dan variabel yang saya gunakan yaitu ada investasi, panjang jalan, profit di jumlah penduduk miskin, ada populasi jumlah penduduk, indeks pembangunan manusia, belanja daerah, PDRB, dan jumlah penduduk miskin. Nah, kalian bisa lihat nanti analisis jalurnya akan seperti ini. Kemudian, kita buka aplikasi EViews. Yang pertama kita lakukan adalah klik file, new, work file. Di sini karena kita menggunakan data panel, kita klik yang balance panel. Start date mulai tahun 2015 sampai tahun 2019. Number of cross section itu 34. Klik OK. Nah, kemudian setelah ini kita import datanya. Klik file, import from file. Setelah datanya telah diimport seperti ini, kita akan melakukan persamaan pertama, yaitu kita blok dari persamaan pertamanya dulu, Central IPM, PDRB, dan PJ. Klik kanan, Open as Equation. Di sini kita akan klik persamaannya. Setelah kita memberikan persamaan pertama di sini, kita klik panel option. Di sini kita akan melakukan model pertama dulu, yaitu fix. Di period kita known saja. Di bagian sini kita klik cross section wage. Di sini tetap ordinary. Oke, inilah hasil dari model fixed effect. Kemudian kita lakukan model lain, yaitu dengan random effect, yaitu klik estimate, panel option, random, dan di sini klik OK. Ini hasil dari random. Jadi untuk mengetahui mana lebih baik digunakan model fixed effect atau random effect, kita akan melakukan uji Hausman test dengan cara di mana tampilannya ini masih random effect. Kita klik view, lalu fix random effect testing. Di sini kita pilih yang paling bawah, correlate random effects Hausman test. Nah, di sini kita bisa mengetahui bahwa model yang lebih baik digunakan yaitu random effect. Kita akan copy datanya. Copy di Excel. Nah, di persamaan pertama ini, bagian koefisien kita letakkan pada bagian yang di bagian sini. Setelah saya sudah menyalin data koefisien ini di persamaan pertama, kita akan mencari nilai PDRB-nya dengan menggunakan rumus, yaitu sama dengan SQFT dalam kurung 1 dalam kurung 1 kurang R square-nya. Di sini kita bisa lihat 0,728
264. Inilah nilai PDRB-nya. Kemudian kita akan mencari persamaan kedua. Kemudian kita akan melakukan persamaan kedua. Jadi kita akan blok variabel POV, PDRB, investasi, dan PDRB. Klik kanan, open as equation. Di sini kita akan melakukan persamaan keduanya. Setelah kita melakukan persamaan kedua ini, kita klik panel option. Di sini fix, dan kita pilih period wait. Setelah itu akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian kita lakukan hal yang sama untuk random effect, yaitu estimate, panel option, random, kemudian di sini kita pilih cross section, klik OK. Nah, ini hasilnya. Seperti sebelumnya, kita akan melakukan Hausman test untuk memilih mana lebih baik digunakan, model mana random atau efek. Klik view di tampilan random effect. Nah, dari hasil Hausman test kita dapat ketahui bersama bahwa random effect lah yang lebih baik digunakan daripada fixed effect. Jadi hasil dari random effect ini kita copy semuanya. Setelah kita mengcopy datanya, copy hasilnya dari Fuse, kita akan meletakkannya di sini untuk persamaan kedua. Itu kita ambil dari nilai koefisiennya. Nah, saya telah memindahkan atau meletakkan nilai dari koefisien ini untuk persamaan kedua, di mana ada variabel PDRB, investasi, belanja daerah, populasi jumlah penduduk. Kita akan mencari nilai profiti jumlah penduduk miskin di sini. Rumusnya seperti tadi, yaitu sama dengan SQFT mengkurung 1 kurang R square-nya 0,5730 10 enter. Inilah nilai dari profiti jumlah penduduk miskin. Di sini kita dapat melihat pengaruh investasi terhadap jumlah penduduk miskin. Di sini juga pengaruh investasi terhadap jumlah penduduk miskin melalui produk domestik bruto. Kemudian pengaruh belanja daerah terhadap penduduk miskin. Ada juga pengaruh belanja daerah melalui PDRB. Kemudian pengaruh panjang jalan jumlah penduduk miskin melalui mediasi produk domestik bruto. Kemudian pengaruh indeks pembangunan manusia terhadap penduduk miskin melalui produk domestik bruto. Ada juga pengaruh populasi terhadap jumlah penduduk miskin. Dan yang terakhir, pengaruh PDRB terhadap jumlah penduduk miskin. Itulah hasil dari analisis jalur. Demikian dan terima kasih.